Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat bisa berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Sebab zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hanya dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, maka seseorang itu akan selamat di dunia sampai kelak di akhirat. Hanya dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, maka ibadah seseorang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nabinya, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi SAW, bagaimana beliau berwudu, bagaimana beliau melaksanakan solat, melaksanakan haji, kemudian bermuamalah, bagaimana beliau adabnya ketika tidur, ketika makan, ketika masuk WC. Maka pada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, berkata, berbuat, dan melakukan hal-hal yang berbentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam ada suri teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini zaman rahmatullah, kita akan menanggapi sebuah surat yang beredar di media sosial yang mungkin kita sudah mendapatkannya dan membacanya, tentang apa yang dilakukan dan yang diminta oleh Presidium Gempa, Gerakan Masyarakat Pembela Aswaja. Aswaja ini zaman rahmatullah adalah ahli sunnah wal jamaah. Dan kita pernah membahas apa yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah. Kalau seseorang mengatakan saya ini adalah pengikut atau berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, maka akidah, ibadah, muamalahnya tidak akan pernah lepas daripada Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini perlu diperhatikan. Ya, perlu menjadi catatan bagi kita semuanya. Ketika antum mengatakan saya berakidah ahli sunnah wal jamaah, maka tidak terlepas akidah, ibadah, muamalah yang engkau lakukan, yang engkau kerjakan, itu berdasarkan Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Quran dan sunnah sesuai dengan pemahamannya orang-orang soleh sebelum kita. Jadi bukan bagiannya ada tradisi, ada kemudian ritual-ritual tertentu yang notabene-nya zaman rahmatullah itu tidak ada di dalam Quran dan sunnah Nabi SAW. Bahkan hal tersebut adalah merupakan perkara yang tercela, seperti mengagumkan kuburan tertentu yang dianggap oleh seseorang itu sebagai kuburan keramat, kuburan wali, kuburan ini, kuburan itu. Maka apakah hal-hal yang seperti ini, ritual-ritual kesyirikan, melakukan sesajen, kemudian melakukan amalan-amalan bid'ah yang khurafat, ya, yang kalau kita kadang sering mendengarnya TBC, takhayul bid'ah dan khurafat, maka kemudian kita mengatakan saya berakidah ahli sunnah wal jamaah, sementara kita melakukan hal tersebut, maka tentunya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala sekedar pengakuan saja, maka ini adalah merupakan perkara yang tidak benar. Jadi ketika seseorang mengatakan saya muslim, saya seorang orang yang beriman kepada Allah, maka konsekuensi dari apa yang dia katakan adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkannya semata, agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka sebagai seorang muslim yang baik adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun kemudian merasa berat di dalam dirinya. Karena ini adalah merupakan perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit dan bumi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar tidak melakukan kesyirikan yang berkaitan dengan kuburan tertentu, tempat tertentu, atau melakukan sesajen, melakukan ritual-ritual bid'ah, melakukan ritual-ritual kesyirikan yang berbau perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun kemudian meninggalkan hal tersebut. Maka demikianlah keadaannya seorang muslim zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kalau kita mengatakan saya bermanhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka kalau kita ingin mengatakan potret, ya, gambaran orang manusia atau sebuah negara yang menerapkan konsep ahli sunnah wal jamaah, itu Saudi Arabia.
Jadi di Saudi Arabia zaman rahmatullah tidak diragukan lagi, mereka adalah pusatnya ahli sunnah wal jamaah. Ya, walaupun mereka digelari oleh Wahabi, ya, digelari dengan negara radikal, negara pencipta terorisme, maka tidak lain dan tidak bukan zaman rahmatullah, lisan ini keluar dari orang-orang kafir, lisan ini keluar dari orang-orang munafik, lisan ini keluar dari orang-orang Syiah yang ingin menjatuhkan kehormatan negeri Arab Saudi yang notabene-nya adalah merupakan pusaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada satupun negara yang menerapkan konsep secara tekstual, secara amalan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW kecuali Saudi Arabia zaman rahmatullah. Ya, meskipun di sana mungkin ada hal-hal yang kita mungkin lihat kok begitu, kok begini, maka ketahuilah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, di bumi manapun kita berpijak berada, maka tentunya di sana ada maksiat dan dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Karena syaitan iblis senantiasa menggoda anak Adam untuk tergelincir dari perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama zaman rahmatullah adalah kesyirikan. Dan Masya Allah ya, kalau kita berada di Saudi Arabia, praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek kesyirikan itu sangat dibenci dan diperangi oleh kaum muslimin di sana. Bahkan Saudi Arabia memiliki polisi tersendiri yang menangani kasus perdukunan. Luar biasa zaman rahmatullah. Jadi kita kalau ingin melihat pusaran potret akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara konteks dan amalan, itu negeri Arab Saudi. Ya, di sanalah diajarkan bagaimana menerapkan prinsip dasar Al-Quranul Karim, Sunnah Nabi SAW, bagaimana menerapkan Sunnah Nabi SAW, bagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mungkin zaman rahmatullah, ya, andaikan negara Arab Saudi itu bermasalah, menyimpang dalam perkara akidah, dalam perkara muamalah, dalam perkara ibadah, maka tidak mungkin Allah memberikan kepada mereka negeri Arab Saudi ini amanah yang berada di tengah-tengah mereka, Ka'bah al-Musharrafah, rumah Allah Subhanahu wa taala, Al-Baitul Atiq. Rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat peribadatan yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang Allah pertama kali buat di tengah-tengah umat manusia. Maka tidak akan mungkin zaman rahmatullah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keberkahan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk mereka Baitul Atiq di tengah-tengah mereka. Maka kita menyikapi surat yang beredar zaman rahmatullah yang masih terkait dengan kasus Ustaz Mizan Qudsiyah hafizallahu taala anhu wa ra'a. Kemudian demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh kaum muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Dan di sini ada zaman rahmatullah surat pemberitahuan yang beredar di tengah-tengah mereka untuk melakukan demonstrasi besar-besaran dengan tuntutan yang mungkin kita melihatnya ini sungguh sangat keterlaluan dan berlebihan zaman rahmatullah. Tahu Ustaz Mizan Qudsiyah ini sudah hafizallahu taala anhu wa ra'a, sudah dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian yang memang berwenang dalam perkara ini. Maka apa lagi yang mereka tuntutkan? Maka apa lagi yang mereka minta? Apa lagi yang mereka ingin salurkan pendapat mereka terhadap pemerintahan di Lombok sana? Maka kita baca zaman rahmatullah. Di sini disebutkan suratnya Presidium Gempah, Gerakan Masyarakat Pembela Aswaja. Masya Allah ya, namanya luar biasa. Taib, nomornya istimewa, perihal pemberitahuan aksi unjuk rasa. Saya ingin tekankan zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala bahwasanya demonstrasi atau unjuk rasa ini bukan bagian dari Islam. Ya, bahkan kalau kita ingin menengok sejarah, kembali kepada sejarah terdahulu, sebab terbunuhnya sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sebab kekacauan, tragedi yang sangat mengiris hati kaum muslimin yang pernah terjadi, walaupun itu adalah merupakan di antara isyarat kenabian Nabi kita alaihi salatu wasalam, di mana Nabi SAW telah mengisyaratkan kepada Utsman bahwasanya beliau adalah penduduk syurga, di antara penduduk syurga, namun beliau akan menghadapi ujian yang sangat berat berkaitan dengan fitnah, tuduhan keji yang disampaikan oleh Abdullah ibn Sabah. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun negeri yang di sana itu melegalkan demonstrasi, aksi unjuk rasa,
melainkan negeri itu ya mungkin akan bergejolak, mungkin akan menghadapi yang hal-hal yang kriminal, hal-hal yang berbau kekerasan dan sebagainya. Zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita ingin melihat sejarah demonstrasi, maka orang yang pertama kali memberikan pengajaran terhadap perbuatan ini adalah Abdullah bin Saba. Jadi Abdullah bin Saba ini adalah merupakan tokoh Yahudi yang berpura-pura masuk ke dalam agama Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini disebutkan oleh para ulama. Jadi hati-hati zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, adanya orang-orang yang dia adalah merupakan provokator. Dia adalah penyulut emosi. Dia adalah namam, orang-orang yang suka mengadu domba, ya, yang menggiring opini, yang suka memanas-manasi kaum muslimin. Ini juga tidak boleh zaman rahmatullah. Seorang muslim itu tidak boleh dia memendam kebencian terhadap muslim yang lainnya. Bukankah memaafkan zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan sifat yang paling mulia, sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi permasalahan Ustadz Mizan ini sudah diproses. Dan hukum di Indonesia ini bukan hukum rimba. Setiap orang bisa melakukan apa yang dia inginkan, tidak bisa zaman rahmatullah. Jadi kita tidak boleh semena-mena melakukan tindakan-tindakan radikal, tindakan rasisme, tindakan karena tidak senang kita kumpulkan massa, kemudian kita rongrong pemerintah untuk melakukan tindakan ini, tindakan itu. Tidak boleh zaman rahmatullah. Ya, negara kita adalah negara hukum. Ustadz Mizan sudah diproses dan sudah dijadikan tersangka, maka kita serahkan semua urusannya kepada pihak yang berwenang, yaitu kepada kepolisian. Tidak usah lagi kita kemudian melakukan aksi-aksi unjuk rasa, demonstrasi, ya, demi sekedar ingin, kita tidak tahu apa tujuannya mereka. Jadi kita mewaspadai provokator-provokator yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yang ingin memperuncing masalah, yang ingin membuat gaduh masalah. Apakah tidak ada pekerjaan lain zaman rahmatullah selain demonstrasi? Masih banyak kegiatan yang bisa kita lakukan yang bermanfaat. Ya, yang bermanfaat buat istri dan anak kita, yang kita bisa melakukannya untuk umat, dibandingkan dengan harus melakukan demonstrasi atau unjuk rasa yang tujuannya tidak jelas, yang tujuannya hanyalah untuk membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kita akan sebutkan tujuan mereka. Di sini disebutkan kepada yang terhormat Kapolda NTB, ya, Dit Intelpam Polda NTB di Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam tugas sehari-hari. Selanjutnya kami menyampaikan pemberitahuan kegiatan aksi unjuk rasa pada hari tanggal Kamis 3 Februari 2022. Ya, mungkin esok hari, ya. Pukul 14 dan seterusnya. Ya, jam 2. Lokasi aksi kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Taib, jumlah massa 1.000 orang, elemen ormas, OKP, LSM, tokoh masyarakat. Taib, perangkat aksi, mobil, sound system, bambu, bendera ormas, dan merah putih. Tuntutan, bubarkan, nah ini dia, zaman rahmatullah. Poin yang kita akan bahas di sini, tuntutannya adalah bubarkan Yayasan As-Sunnah Lombok dan yayasan-yayasan beraliran As-Sunnah Salafi Wahabi. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ketuanya kita sebut saja. Di sini ada namanya Ahmad Asdaruddin Esos, ya, sarjana sosial. Ketuanya sini. Gerakan Masyarakat Membela Pajak. Taib zaman rahmatullah. Sudah ada fatwa MUI bahwasanya gerakan dakwah salafiyah ini bukan gerakan yang menyimpang. Ini sudah ada fatwa dari MUI. Bahwasanya gerakan dakwah salafiyah adalah merupakan gerakan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak boleh seseorang itu karena berbeda pendapat, apalagi mungkin ya gara-gara beda pendapatan saja, zaman rahmatullah. Karena mungkin merasa risih dengan keberadaan banyaknya gerakan dakwah salafiyah yang semakin dicintai oleh masyarakat, semakin diterima oleh masyarakat karena tidak memberat-beratkan dalam beribadah kepada Allah, sehingga mereka merasa tersisih. Ya, boleh saja. Itu lumrah dalam
keadaan kita dakwah di Indonesia ini. Maka kita katakan zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, gerakan dakwah salafiyah ini, ya, tidak boleh orang semena-mena kemudian mengatakan Anda sesat, Anda menyimpang, Anda tidak boleh berada di sini karena kita hanya berbeda pendapat. Ini tidak boleh zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang ini berpikiran seperti ini, maka yang ada hanyalah keributan. Dan yang seperti ini sangat membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia, karena akan membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga dalam perkara ini zaman rahmatullah, bukan mereka yang semena-mena ingin membubarkan ormas tertentu, tidak boleh. Andaikan mungkin ya orang-orang yang bermanhaj salafiyah atau yang berada di atas ahli sunnah wal jamaah, maka tuntunya juga sama, ya bubarkan Aswaja, bubarkan NU, bubarkan Muhammadiyah, bubarkan Persis. Kan tidak boleh zaman rahmatullah. Ini negara hukum. Jadi tidak boleh serta-merta orang itu kemudian sedikit-sedikit berbeda pendapat dengan mereka, ada masalah sedikit, kemudian dijadikan bahan acuan untuk menyudutkan, bahkan ingin membubarkan gerakan dakwah tersebut. Tidak boleh zaman rahmatullah. Kalau dalam hal yang seperti ini, maka yang sangat berwenang adalah MUI. Nah, ini kita harapkan Majelis Ulama Indonesia agar bisa memahamkan kaum muslimin. Ya, kita duduk bersama di MUI. Kalau mungkin di MUI Lombok di sana itu tidak memungkinkan, ya MUI pusat yang mengambil peran. Seharusnya MUI pusat ini sudah mengambil tindakan yang preventif, tindakan yang urgen berkaitan dengan permasalahan ini. Karena ini tidak main zaman rahmatullah. Ini sudah unjuk aksi atau demonstrasi yang berkali-kali yang dilakukan. Ini sangat berbahaya. Ya, belajar dari kisah Uthman, sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, bagaimana kemudian beliau terbunuh, ya, karena di awal dari provokasi dan aksi yang dilakukan dan dimotori oleh Abdullah ibn Sabah. Dan hati-hati ada manusia yang berwujud seperti Abdullah ibn Sabah di zaman kita sekarang ini, yang sifatnya provokator, ya, orator, tukang hoax, tukang fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan la yadkhulul jannah an-namam, tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Hati-hati. Ya, termasuk provokator aksi ini yang ingin membubarkan Yayasan Sunnah Lombok dan Yayasan beraliran ahli sunnah, maka hati-hati, kami nasihatkan kepada antum. Dan ini tidak boleh dibiarkan zaman rahmatullah. Aparat kepolisian harus netral dalam perkara ini. Dan begitu pula Majelis Ulama Indonesia harus mengambil tindakan preventif, adakan dialog. Adakan dialog, ya, mediasi untuk mendudukkan permasalahan ini. Karena jangan sampai zaman rahmatullah ini hanya keinginan segelintir manusia, ya, yang ingin tidak senang melihat keadaan dakwah yang semakin baik. Orang semakin menuju ajaran Islam yang benar, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kemudian zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kami ingin sampaikan kepada kaum muslimin dimanapun antum berada, maka berikanlah dukungan moral kepada saudara-saudara kita ahli sunnah wal jamaah yang berada di Lombok, para salafiyun yang mereka gelari wahabi. Ini bahaya, ya, tidak jauh beda dengan Idrus Ramli ini, ya, yang sedikit-sedikit orang yang berbeda pendapat dengannya, maka dia cap wahabi, radikal, terorisme. Ini rusak dalam beragama. Ya, orang seperti ini zaman rahmatullah tidak pantas disebut kiai ataupun ustaz, karena suka menyebarkan fitnah dan hoax, suka menyudutkan kaum muslimin yang tidak sependapat dengannya, menuduh wahabi, teroris, radikal dan sebagainya. Maka ini tidak boleh zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dan kewenangan mengatakan orang itu sesat, mengatakan orang itu menyimpang, radikal, itu dua. Majelis Ulama Indonesia melalui Kementerian Agama juga boleh, dan negara kita harus yang turun tangan melalui Badan Intelijen Negara, melalui Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian memastikan apakah yayasan ini bermasalah atau tidak.
Dan tidak boleh seseorang itu individual mengatakan si fulan sesat, ini sesat, tanpa didudukkan permasalahannya. Apatah lagi ini adalah lembaga, ya, sebuah gerakan dakwah yang tidak hanya berada di Lombok, tapi sudah ada di seluruh dunia. Ya, di Indonesia ini ya hampir seluruh wilayah kawasan gerakan dakwah salafiyah itu ada. Ya, cuma mereka bukan organisasi yang resmi seperti NU dan Muhammadiyah. Orang-orang yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak terikat dengan organisasi tertentu, tidak terikat dengan masjid tertentu, tidak terikat dengan ormas tertentu. Tidak, zaman rahmatullah. Orang yang berada ketika mereka berada di atas Quran dan Sunnah, maka mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah salafi. Maka bagaimana mungkin kita mengatakan orang yang berada di dalam yayasan yang berafiliasi, yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, itu dikatakan sesuatu yang bermasalah, sesuatu yang dikatakan sesat, sesuatu yang dikatakan radikal, sesuatu yang dikatakan terorisme. Mana dasar hukumnya? Maka dalam perkara ini Kementerian Dalam Negeri, kemudian yang berkaitan dengan hak asasi manusia, ya, yang berkaitan dengan intelijen negara, kepolisian negara, maka mana data dari mereka? Apakah Anda memiliki data kalau orang-orang yang berada di atas organisasi Ahlussunnah wal Jamaah ini bermasalah? Kan tidak ada, zaman rahmatullah. Alhamdulillah, yang kita ketahui sampai detik ini di seluruh Indonesia, yayasan sunnah yang berlabel Ahlussunnah wal Jamaah yang mungkin digelari Wahabi radikal, alhamdulillah tidak ada satupun data dari kepolisian mereka bermasalah. Justru zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, para salafiyun yang digelari Wahabi, ini senantiasa mengingatkan kaum muslimin tidak boleh demonstrasi, tidak boleh kemudian mencela pemerintah di depan umum, tidak boleh menghina pemimpin kaum muslimin, tidak boleh menggibahi pemimpin kaum muslimin, tidak boleh memberontak, haramnya memberontak. Tidak ada, zaman rahmatullah, ya, kelompok manusia gerakan dakwah yang sangat, ya, rinci dan detail menjelaskan tentang kewajiban kepada pemimpin, kecuali mereka yang berada di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah atau para salafiyun atau yang digelari Wahabi. Maka lihat cara-cara ustaz Ahlussunnah wal Jamaah, lihat cara-cara para salafiyun, lihat dakwah-dakwah mereka, adakah yang menyimpang? Alhamdulillah tidak ada, zaman rahmatullah, sampai detik ini. Dan tidak ada, dan bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah mereka yang melakukan tindakan-tindakan terorisme, bukan, zaman rahmatullah, bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Haram hukumnya. Ya, walaupun mungkin dia jenggotan, cadaran, cingkranan, itu tidak sama, zaman rahmatullah. Karena Khawarij, ada juga sekte Khawarij. Maka apakah Khawarij ini juga dikatakan Wahabi, Salafi? Tidak bisa, zaman rahmatullah. Akar dari permasalahan pemikiran kaum muslimin berasal dari sini, otaknya yang bermasalah. Mereka menggunakan Quran, mereka menggunakan sunnah Nabi SAW, tapi mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan radikalisme, melakukan terorisme, dan tidak ada, ya, gerakan dakwah yang sangat mengingatkan kaum muslimin akan bahaya radikalisme, akan bahaya terorisme, akan bahaya menyimpang, memberontak, yang melawan pemimpin kaum muslimin, kecuali Ahlussunnah wal Jamaah yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan hal tersebut, zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, zaman rahmatullah, kita meminta kepada kaum muslimin dukungan moral, dan silakan komen di bawah video ini, di link video ini, dan berikan komen yang baik, zaman rahmatullah, ya, sebagai apa namanya, dukungan dari kalian terhadap kaum muslimin, bahwasanya, ya, kita tidak menerima apa yang mereka tuntutkan terhadap kaum muslimin. Ya, semua fitnah dan hoax ini, ya, mudah-mudahan wa makaru makrallahu wallahu khairul makirin. Apa yang diantara mereka yang ingin membuat makar terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini, Allah membalas makar-makar mereka, dan mereka, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah. Maka tulis komentar kalian di link komentar dengan komentar yang baik, komentar yang bijak, zaman rahmatullah, ya, sebagai bukti dukungan kita terhadap kaum muslimin, bahasanya tidak apa namanya relevan, tidak apa namanya tidak masuk akal secara hukum, secara nas Quran dan sunnah Nabi SAW,
Kalau kita ingin membubarkan ya, gerakan dakwah ahli sunnah wal jamaah yang hakiki, ya, karena di sana banyak orang yang mengatakan saya ini akidahnya ahli sunnah wal jamaah, namun menyimpang, namun menyeleweng, namun melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pondasi akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak banyak yang bisa kita sampaikan jemaah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kasus ini segera berakhir. Toh juga sekali lagi kita katakan dan tegaskan, Ustadz Mizan Qudsiya sudah diproses dan beliau sudah dijadikan tersangka, dan beliau menerima hal itu ya dengan lapang dada, dan itu adalah merupakan konsekuensi mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah Nabi SAW, dan kita semua harus siap dengan konsekuensi tersebut. Dan kita tidak mengharapkan sedikit pun dari dunia ini kecuali kita mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah Nabi SAW karena lillahi ta'ala. Yang karena cinta kita kepada Islam, cinta kita kepada kaum muslimin, cinta kita kepada sunnah Nabi SAW. Dan semoga para da'i-da'i yang mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal rasis, hal-hal cacian maki, mereka bersabar. Mereka mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jamaah rahmatullah, ini sebuah konsekuensi yang kita pikul, yang kita kemudian mendakwakan apa yang didakwakan oleh Nabi SAW, mendakwakan sunnah Nabi SAW. Semoga kita dikumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi SAW, bersama dengan para sahabat ridwanullah jami'an, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW, dan kita bersyukur bisa berada di atas sunnah Nabi SAW ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.